tentunya Indonesia bukan saja penting untuk Indonesia, tetapi Indonesia penting juga untuk global, ya, karena jumlah penduduk kita masih cukup besar, yaitu masih keempat terbesar di dunia. Kita bicara 2030 juga tentunya posisi itu tidak terlalu jauh, ya. Satu. Kemudian lingkungan kita dengan hutan kita yang cukup luas, kita masih dianggap sebagai paru-paru dunia. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Bersama saya adalah, saya biasa memanggil Ibu, tapi Mbak Vivi. Lihat lagi, karena memang masih muda. Tapi beliau ini bukan sembarangan, karena saat ini menjadi staf ahli Menteri Bappenas, sekaligus menjadi Kepala Sekretariat SDGs. Nah, kawan baik pasti sebagian besar di antaranya belum tahu SDGs itu apa dan apa bedanya dengan MDGs. Nah, kita tanya Mbak Vivi. Mbak Vivi, bedanya SDGs dengan MDGs itu apa sih? Silakan, Mbak. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi mungkin yang sudah dengar tentang MDGs, itu Millennium Development Goals, itu periodenya dari 90 sampai 2015. Nah, pada saat itu pencapaian Millennium Development Goal yang terdiri dari 8 goal ya untuk Indonesia cukup baik. Nah, tentunya sebagai satu dari banyak negara yang berkomitmen terhadap banyak agenda global, ternyata pada saat 2015 itu juga dihadapkan pada banyak tantangan yang lain. Ya, kalau kita ingat di tahun 2015 itu juga negara-negara menandatangani Paris Agreement yang mengadopsi satu goal lagi bahwa di tahun 2050 dunia akan mencapai net zero emisi, sehingga pada saat MDGs berakhir ya tantangannya sudah berbeda, bukan hanya kepada urusan ataupun isu-isu terkait dengan human development, tetapi secara global kita juga dihadapkan pada permasalahan dunia yang lebih kompleks ya abad 21, yaitu tadi persoalan-persoalan lingkungan yang terus terdegradasi. Oleh sebab itu, pada tahun 2015, negara-negara kita, Indonesia, satu dari 193 negara yang berkomitmen terhadap agenda pembangunan global yang mulai tahun 2015, jadi 15 lagi hitungannya sampai tahun 2030, SDGs itu suatu pendekatan atau kerangka berpikir dan juga platform komitmen secara global yang lebih lengkap, lebih holistik dari MDGs. Kalau MDGs itu goalnya ada 8, maka di SDGs itu menjadi 17. Targetnya kalau di MDGs 21, di SDGs lebih kompleks lagi, tadi 169. Dan target, indikatornya itu sudah berkembang dari 60 kalau MDGs, di SDGs jadi 289 indikator. Nah, tentu priority area-nya seperti tadi saya sebutkan lebih kompleks, bukan hanya untuk terkait dengan human development, tetapi juga dimensi-dimensi ekonomi, kemudian tentunya sosial, dan juga lingkungan, serta tata kelola. Nah, ini skopnya kalau di MDGs itu fokusnya karena yang tertinggal adalah sumber daya manusia untuk negara berkembang, maka untuk SDGs skopnya lebih lengkap lagi, yaitu lebih universal. Jadi seluruh negara, tidak hanya negara berkembang tetapi juga negara maju, swasta, kemudian juga platform yang lain seperti NGO. Nah, jadi agenda SDGs ini merupakan suatu agenda yang cukup ambisius yang
tentunya tidak hanya bicara tentang, kalau Elkington itu bicaranya people, planet, and prosperity atau profit ya. Nah, maka SDGs itu juga ada 2P yang lainnya, yaitu partnership dan peace. Karena tentunya pada prakteknya tidak selalu selaras ya. Kita bicara mengenai upaya pembangunan infrastruktur seringkali dikontradiksikan dengan kerusakan lingkungan, ataupun juga persoalan kemiskinan dikontradiksikan dengan kegiatan perusakan hutan misalnya secara ilegal. Nah, hal seperti inilah yang sebetulnya melalui SDGs tadi yang saya sebutkan sebagai kerangka platform kolaborasi dan juga bekerja bersama untuk menyeimbangkan antara dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, dan juga tata kelola secara partnership, kerjasama melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pemerintah dan pemerintah daerah, tetapi juga parlemen, filantropi dan dunia usaha, akademisi dan para ahli, serta tentunya unsur NGO atau LSM dan juga masyarakat. Melalui upaya-upaya yang kita sebut dengan localizing SDGs, ada proses adaptasi, implementasi, dan tentunya kita memonitor kemajuannya, dan pada gilirannya kita mengukur dan juga nantinya melaporkan. Oke, kalau misalkan Indonesia, terkait dengan Indonesia ya, derajat kepentingannya untuk juga mengimplementasikan SDGs ini apa, Mbak? Kenapa Indonesia penting terlibat dalam hal ini? Tentunya Indonesia bukan saja penting untuk Indonesia, tetapi Indonesia penting juga untuk global, ya, karena jumlah penduduk kita masih cukup besar, yaitu masih keempat terbesar di dunia. Kita bicara 2030 juga tentunya posisi itu tidak terlalu jauh, ya. Satu. Kemudian lingkungan kita dengan hutan kita yang cukup luas, kita masih dianggap sebagai paru-paru dunia. Jadi kualitas lingkungan atau kualitas hutan kita dan tentunya tadi emisi karbon dan sebagainya menjadi perhatian atau menjadi kepentingan juga untuk global. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi misalnya dengan cara merusak lingkungan atau mengupayakan kegiatan-kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang merusak lingkungan, pada gilirannya global yang akan dirugikan. Sebaliknya, kalau kita tidak boleh merusak atau mengupayakan mengeksploitasi tanda kutip hutan-hutan kita, ya duitnya dari mana? Nah, ini yang tentunya diperlukan kerjasama dengan negara-negara yang lain, ya, terutama negara-negara maju, perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Sehingga yang tadi saya sebutkan dengan kolaborasi, tentunya bukan hanya kolaborasi pemerintah dengan non-state actor di dalam negeri, tetapi juga lintas negara. Karena misalnya bagaimana sekarang perusahaan-perusahaan di Cina, dia juga merubah perusahaan atau pabriknya ya, supaya tidak mencemari lingkungan. Ya. Nah, tetapi dia pabrik-pabrik yang sekarang ada, itu sebagian besar dia mengurangi untuk coal, tapi menggunakan coal dari kita atau batu bara. Nah, hal seperti inilah yang balancing ya antara tadi ekonomi, sosial sama lingkungan. Bagaimana kita mensejahterakan masyarakat kita dari sumber daya alam kita, misalnya tadi batu bara, tetapi tidak merusak lingkungan. Ini kita sejahtera, masyarakat kita sejahtera. Nah, tentunya kita bicara tentang pricing, kita bicara juga tentang emisi karbon. Nah, hal-hal ini yang kita seimbangkan. Jadi signifikansinya untuk Indonesia sangat penting karena bicara tidak hanya positioning kita di tingkat global, tapi juga ujung-ujungnya adalah bagaimana kita memaksimalkan secara berkelanjutan ya untuk kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya. Oke, sekarang relevansinya dengan masyarakat Indonesia, terutama kalangan muda, Mbak Vivi. Karena pasti sebagian besar orang mungkin tidak memahami konsep yang sangat mulia ini, ya kan? Nah, relevansinya kenapa SDG ini penting buat masyarakat diketahui, terutama kalangan muda sebagai pemilik masa depan.
Menurut Mbak Vivi kenapa? Ya, tentunya kalau kita lihat dari hasil sensus penduduk kemarin, 70% dari penduduk kita adalah usia produktif, yang sebagian besarnya lagi itu adalah kaum milenial. Jadi kita bicara anak-anak muda ya. Dan juga generasi Z yang sekarang masih kuliah dan juga sebagiannya masih sekolah. Nah, kalau mereka tidak aware dengan SDGs dan juga cara menyeimbangkan tadi saya bilang 5P tadi, People, Planet, Prosperity, Partnership, dan juga Peace ya. Nah, tentunya masing-masing ya jalan sendiri-sendiri. Yang urusan gali tambang tanpa dia considering bahwa gali tambang itu akan membuat lingkungan tercemar dan pada gilirannya anak-anak kita nggak punya apa-apa. Kualitas lingkungan yang memburuk dan pada gilirannya kita tidak mendapat dukungan dari global ya. Nah, jadi masyarakat atau anak-anak muda sekarang itu kami punya duta kampus, duta SDG kampus ya. Kemudian kita juga punya SDG Center sekarang ada di 25 universitas tersebar di seluruh Indonesia secara bertahap. Kita ingin tidak hanya tentunya perguruan tinggi negeri tapi juga perguruan tinggi swasta ikut sama-sama menjadi aktor untuk kita menerapkan prinsip-prinsip SDGs. Nah, yang dilakukan oleh mereka adalah tadi upaya-upaya menyeimbangkan melalui sirkular ekonomi misalnya, mendaur ulang ya, sampah, bebas sampah atau bebas plastik di perguruan tinggi misalnya. Hal seperti itulah yang kita sebut yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan. Oke, sekarang terkait dengan organ untuk mungkin bahasanya melaksanakan program ini atau mempromosikan atau mensosialisasikan kan melalui pembentukan sekretariat SDGs. Bisa diceritakan, Mbak, sekretariat ini bentukan siapa? Sekedar menteri atau memang presiden atau ya sekelumit tentang organisasinya? Oke, jadi ada peraturan presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs tadi ya. Nah, di dalam Perpres itu mengamanatkan adanya tim koordinasi nasional, di mana di dalam tim koordinasi nasional tersebut ya, Menteri Bappenas sebagai ketua atau sebagai koordinator pelaksananya. Nah, untuk membantu beliau, kita ada yang namanya Sekretariat Nasional ya untuk semacam dapur atau think tank-nya gitu ya, dan juga tentunya yang ngoprak-ngoprak dengan berbagai non-state actor tadi. Kemudian kita juga menyusun beberapa dokumen panduan referensi seperti misalnya roadmap atau peta jalan sampai 2030 yang memuat tidak hanya target sampai dengan 2030 per goal-nya tadi, tetapi juga kita bicara mengenai gap analysis, terutama berapa uang yang kita butuhkan untuk mencapai 2030. Gap-nya sendiri itu ada sekitar 1 triliun US dollar. Nah, tentunya to fill the gap ini tidak mungkin kita hanya bicara tentang APBN, tetapi kita bicara juga tentang innovative financing. Sebulan yang lalu kita baru saja meluncurkan SDGs Bond. Ya, SDGs Bond itu di dalamnya ada komponen green, ada komponen blue bond, ada juga komponen sosial. Nah, ini kita tawarkan karena program-program yang kita tawarkan sebetulnya program-program yang dilaksanakan oleh APBN dan kita buktikan, kita ukur bahwa itu memang membantu pencapaian target-target SDGs tadi ya, baik yang blue, green maupun juga yang sosial. Nah, uangnya sendiri itu melalui penjualan bond ke global, ke perusahaan-perusahaan swasta. Ini salah satu mekanisme yang tadi saya bilang. Itu saya baru bicara roadmap, kemudian juga ada rencana aksi nasional, kita saat ini sedang merevisi untuk tahun 2021-2024, di mana di dalamnya kita juga memasukkan ada format-format yang disediakan untuk menampung rencana aksi bagi non-state actor tadi. Nah, sehingga kalau kita tahu para perusahaan, kemudian NGO, ada juga tadi SDG Center ya, mereka kegiatannya rencananya seperti apa dalam 2-3 tahun ke depan, tentunya kita bisa lihat juga sebarannya di seluruh Indonesia. Nah,
kalau kita lihat ada gap-nya, kita bisa mengalokasikan atau matchmaking dengan financing, inovatif financing tadi untuk mengakselerasi. Itu kita bicara rencana aksi nasional. Ada lagi rencana aksi daerah, sudah ada 30 daerah yang menyusun, sama halnya ini menjadi referensi juga pemerintah daerah untuk mengkolaborasikan berbagai stakeholder tadi. Kemudian kita juga laporan, tidak hanya laporan reguler, tetapi di setiap 2 tahun ya kita melaporkan ke global. Juli lalu kita melaporkan di New York, Pak Presiden, kemudian Menteri Bappenas melaporkan Voluntary National Review yang topiknya adalah bangkit dari COVID. Nah ini tentunya kemarin prosesnya sangat inklusif karena ternyata Indonesia luar biasa dengan best practices mungkin ya dari social capital kita semuanya bergerak, jadi ingin semuanya terlibat masuk ke dalam laporan tersebut. Setidaknya sekitar ada 200 best practices dari NGO, dari masyarakat ya, dari perusahaan-perusahaan filantropi yang menuliskan mengenai apa yang mereka lakukan selama pandemi COVID kemarin. Oke. Berarti organ sekretariat ini merupakan leading sektornya itu adalah Bappenas. Artinya secara pendanaan itu juga melalui mata anggaran Bappenas, kira-kira gitu ya? Ya. Kami untuk kegiatan operasionalnya iya dari Bappenas, dari APBN. Nah, namun tentunya tadi kan banyak sekali kolaborasi ya. Kita juga kita bekerja sama dengan UNDP untuk dan juga Tanoto Foundation untuk SDGs Academy misalnya, ya. Jadi uangnya lebih banyak lebih banyak bersumber dari external funding. Kemudian untuk MONEF, untuk kajian-kajian kita kolaborasi juga dengan ada ADB, ada JICA, kemudian juga ada UN yang lain ya, ada UNICEF dan lainnya, terutama untuk kajian-kajian misalnya untuk anak dan sebagainya. Kalau misalkan orang bertanya ada berapa orang yang terlibat di sekretariat SDGs ini? Berapa? Kalau SDGs-nya sekretariatnya sendiri kami ada sekitar 23-an orang ya. 23-24-an tentunya dengan pendukung ya yang kita bagi ke pilar-pilar, ada yang pegang pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, pilar tata kelola, dan supporting-nya termasuk MONEF dan juga pelaporan serta untuk komunikasi. Nah, keterlibatan kementerian yang lain itu dengan sekretariat SDGs itu seperti apa, Mbak? Nah, itu yang tadi saya sebutkan RAN dan sebagainya ya. Jadi pada saat menyusun tentunya kita melibatkan. Jadi gini, kalau kita bayangkan APBN itu by sektor gitu ya. Kan udah kebayangnya by sektor, subsektor gitu ya. Nah, itu di-convert di dalam rencana aksi baik nasional maupun daerah, di-convert per goal. Jadi di dalam goal 1 program-program apa saja. Nah, itu bisa misalnya untuk yang goal 1 kan kemiskinan, goal 2 itu yang kelaparan ya. Nah, jadi tergabung di situ program-programnya Kemensos, program-programnya Kementan, Kemenkes untuk goal 3, Kemendikbud untuk goal 4, goal 5 misalnya untuk gender. Ya, itu yang per pilarnya. Nah, ada lagi yang lain yang tadi saya bilang non-state actor ya. Misalnya Aisyah, banyak sekali tuh ada di goal 3 ya, karena dia banyak untuk yang kesehatan ibu dan anak. Kemudian ada juga kemarin yang faith based ya. Sama juga ya Asia, faith based tuh ada Permabudi, ada juga Walubi. Jadi sebetulnya masyarakat kita juga sudah banyak mengerjakan, namun belum secara sistematis. Sebagiannya bicara tentang goal 1-2, tetapi mereka tidak memahami bahwa ternyata goal 1-2 goal itu punya keterkaitan dengan goal-goal yang lain ya. Kalau kita bicara mengenai pengadaan air bersih di beberapa wilayah ya, misalnya ada Gunung Kidul, kemudian juga ada di Ciherang dan sebagainya ya. Ternyata itu juga bisa bukan hanya goal 6 ya, water and sanitasi, tetapi juga itu bisa mengentaskan kemiskinan di goal 1, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk goal 3, dan tentunya
di goal 10 untuk mengurangi ketimpangan. Nah, kalau kita punya data yang terkumpul, kemudian kita lihat progresnya, termasuk anggarannya bukan hanya APBN ya. Nah, tentunya kita bicara mengenai kolaborasi dan closing the gap. Nah, saat ini kita sudah masuk apa yang disebut sebagai decade of action. Jadi pencapaian SDGs sampai 2030 yang sekarang kurang dari 10 tahun. Sementara kita tahu COVID kemarin banyak mendisrupsi target-target dari SDGs, ya kan? Kayak kemiskinan yang harusnya kita sudah on track, ternyata sekarang naik lagi. Ketimpangan juga sama. Kemudian beberapa yang studi menunjukkan misalnya pembelajaran jarak jauh mengakibatkan learning loss mundur sampai dengan 1 dekade. Nah, hal seperti ini tentunya kita sangat perlukan kolaborasi tadi, termasuk yang non-state actor, dan tentunya bagaimana closing the gap-nya ini supaya pencapaian SDGs bisa tepat waktu. Filantropi itu termasuk juga zakat ya. Jadi kita dengan FOS, dengan Basnas, karena sebetulnya kan banyak sekali potensi-potensi ini, namun belum terlaporkan secara sistematis sesuai dengan SDGs. Pada gilirannya kita bicara Indonesia sebagai satu bangsa, bagaimana kita melaporkannya berbagai kemajuan yang sudah sebetulnya kita laksanakan bersama. Oke, kalau dari 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan dan banyaknya sektor yang terlibat, sebagai kepala sekretariat, pusing nggak sih, Bu? Pusing lah ya, apalagi pas anggarannya dipotong-potong. Ya, tapi intinya kalau dengan KL ya tentunya kita bicara mengenai APBN yang ada dan memastikan bahwa target-target SDGs itu dicapai ya. Tadi kan banyak sekali target-target kesehatan seperti stunting, kemudian juga untuk prevalensi gizi buruk, kemudian juga untuk kelaparan ya yang kayak gitu-gitu. Jadi kita memastikan bahwa uang yang ada itu betul-betul digunakan untuk pencapaian target. 124 dari 169 target SDGs itu sudah di-mainstreamingkan ke dalam RPJMN 2020-2024. Nah, tiap tahunnya kalau RPJMN itu dielaborasi lagi ke dalam rencana kerja pemerintah dan tentunya APBN ya. Nah, asumsinya berbagai target-target dan juga indikator SDGs bisa dicapai secara bertahap di tiap tahun. Sekitar 70% ya kalau kita pakai tahun 2020 kemarin, artinya sebelum COVID itu on track kita 70%. Nah tentunya 30%-nya kita bicara mengenai beberapa target yang stagnan dan juga mengalami perburukan, terutama pasca COVID. Tadi Ibu menyebut ini Mbak, RPJMN KL gitu. KL itu apa gitu? Kuala Lumpur atau apa gitu? KL itu kementerian dan lembaga. Jadi kita bicara tentang pemerintah, kementerian dan lembaga. Tapi kalau saya bicara non-state actor, di situ sebetulnya kita bilangnya the missing puzzle of the SDGs adalah di non-state actor. Nah itu yang sekarang saya ngoprak-ngoprak ya, karena sebetulnya kan mereka banyak berbuat melalui OJK, peraturan OJK, para pihak swasta sekarang sudah dituntut juga untuk melaporkan yang disebut sebagai sustainability report atau laporan keberlanjutan tiap tahun ya. Sekarang sudah lebih dari 130-an para swasta melaporkannya. Jadi mereka banyak itu kontribusinya juga. Misalnya mengganti tadi saya sudah sempat sampaikan mengganti mesin-mesin supaya lebih mengurangi emisi karbon. Kemudian juga mengikut sertakan proporsi perempuan yang lebih besar atau juga memenuhi 2% pelibatan disabilitas ya supaya no one left behind. Nah, hal seperti itu yang menjadi mungkin contoh-contoh dan pada gilirannya kita bisa rencanakan dengan baik supaya kita bisa ukur dan laporkan secara bersama. Salah satu barang langka dan mahal
ketika mau mengimplementasikan program apapun atau kebijakan apapun di Indonesia itu adalah kolaborasi dan koordinasi, Mbak. Nah, kolaborasi dan koordinasi yang Mbak lakukan selama ini, apakah sulit ataukah gimana ya, setengah-setengah dari KL yang lain gitu dukungannya? Pengalamannya gimana, Mbak? Ya, sebetulnya kan kita bekerja itu sesuai dengan tupoksi dan juga kita diukur sesuai berdasarkan kinerja kita berdasarkan tupoksi itu. Artinya kita bekerja sesuai dengan koridor sektor ya. Nah, manakala kita bicara kemudian ada goal-goal dan juga tadi SDGs, waduh, ini kerjaan tambahan nih. Di situ susahnya. Tetapi kalau sudah dipahami bahwa ternyata apa yang dikerjakan atau apa yang dimintakan melalui SDGs itu sebetulnya adalah hal-hal yang sudah dilakukan, namun dengan pendekatan yang lebih holistik. Jadi memastikan misalnya teman-teman yang bekerja untuk sisi ekonomi itu juga jangan sampai merusak lingkungan, ya. Nah, hal seperti itulah yang kita maksud. Bukan hanya gerakan ya, tetapi pemikiran bahwa SDGs itu menyediakan framework untuk agenda yang sama. Jadi kalau kita bicara tentang lintas sektor, kemudian selesai rapat kita kembali ke meja kerja kita masing-masing, kita bekerjanya by sektor gitu ya. Tetapi kalau kita pada saat berkumpul kita bicara mengenai agenda yang sama, oke, kita agendanya agenda goal 1 kah, goal 2 kah, menuntaskan kelaparan kah, atau menuntaskan kemiskinan kah, atau memastikan semua orang punya air bersih tadi gitu ya. Nah, kan prinsipnya SDGs itu adalah no one left behind untuk di 17 goal. Nah, itu artinya kita bicara mengenai agenda yang sama, memastikan kalau bicara konteks satu desa, ya semua orang desa dia punya air bersih dengan kualitas yang sama misalnya. Jadi yang miskin misalnya kualitas airnya jelek. Atau juga kita bicara vaksin lah ya, vaksin untuk semua, pendidikan juga untuk semua. Nah, hal seperti inilah yang kita sebut sebagai agenda bersama, sehingga kalaupun dia kembali ke meja masing-masing mengerjakan sesuai dengan kinerja karena kita diukur sesuai dengan itu juga sekaligus mengerjakan untuk pencapaian goal-goal SDGs. Jadi satu batu untuk dua burung. Mbak, gimana sejarahnya sih kok tiba-tiba jadi kepala sekretariat itu loh? Bisa cerita sedikit? Ya penugasan aja. Oh, penugasan ya? Ya. Ya kan ada banyak orang lain yang selevel, sepangkat, dan sekedudukan. Tapi kok yang ditunjuk Mbak Vivi, kepala sekretariat, gimana? Ya, kalau penugasan itu kan sesuai terserah yang menugaskan ya. Jadi namanya yang ditugaskan ya saya tinggal melaksanakannya saja dengan sebaik-baiknya. Oke, berarti pertanyaannya salah, mestinya tanyanya sama Pak Presiden atau Pak Menterinya ya kan? Tapi ketika menerima amanah ini, yang terbayang pertama kali, wah berat, wah dream come true ya kan? Atau gimana tuh responnya ketika dipanggil kasih SK gitu? Ya seperti biasa ya, kita ya siapa pastinya begitu. Nah kemudian ya ngumpulin orang. Tentunya gini, tadi kan saya sudah sempat sebutkan ya beberapa kata kunci karena sebetulnya tahun-tahun ini kita hampir lewat dari 18 bulan ya, udah pandemi, bicara tentang tadi pencapaian SDGs tentunya bukan hal yang mudah. Tantangannya luar biasa dan ini bukan hanya tantangan kita saja tapi tantangan global. Artinya kalau kita bicara mengenai resource, tentunya resource yang sudah terbatas menjadi semakin terbatas juga gitu kan. Jadi diperlukan tadi kolaborasi yang tentunya tadi susah-susah gampang. Ya saya banyak ngobrol aja. Artinya nggak bisa dengan pendekatan yang selama ini business as usual kita gitu. Jadi ngobrolnya mesti ngobrol beyond KL yang tadi non-state actor ya.
Kemudian juga bicara tentang financing aja, pendanaan, saya juga udah nggak rely on APBN karena kita tahu semua terbatas. Kalaupun ada lebih itu semuanya untuk vaksin, untuk kemiskinan ekstrim dan program-program yang memang sudah dialokasikan. Nah saat ini kita juga mulai Desember ya, Indonesia sebagai presidensi untuk G20, di mana G20 tentunya diskusinya dengan negara-negara maju. Sehingga bicara mengenai financing yang berkelanjutan untuk closing the gap, target-target SDGs menjadi momentum kita sebagai presidensi G20 untuk mengarahkan bagaimana berbagai sumber-sumber pendanaan swasta multinasional global gitu ya, bisa dipakai untuk negara-negara berkembang termasuk Indonesia, dan tentunya juga memastikan tadi no one left behind. Oke, terakhir Mbak Vivi, nggak terasa ya, tapi ngobrolnya mengasihkan, tapi terpaksa harus saya ajukan pertanyaan terakhir. Harapan, aspirasi, keinginan sebagai Kepala Sekretariat SDGs itu apa dan bagaimana? Harapannya semua orang paham ya. Kalau saya biasanya tahu, mau, mampu. Jadi tahu tentang SDGs, paham. Tentunya setelah tahu kita harus mau. Mau tadi kita bicara tentang circular economy, ya nggak cuma dibicarakan, tetapi ya dipraktekkan. Kemudian dia mampu untuk menggerakkan tidak hanya dirinya, tetapi keluarganya dan juga kelompoknya, masyarakatnya, dan pada gilirannya Indonesia kita bisa mampu. Jadi tahu, mau, mampu, kita konsisten menerapkan prinsip-prinsip balancing dimensi tadi, dimanapun kita berada, kita bicara mengenai keberlanjutan buat anak-anak kita. Oke, terima kasih Mbak Vivi Yulaswati. Meskipun ngobrolnya singkat, tapi kita mendapat gambaran yang relatifly itu simpel tapi padat. Itu sehingga kawan baik semua yang menjadi pelanggan dan penonton setia Nur Iswan Channel itu bisa mendapat pencerahan, Mbak Vivi. Dan Nur Iswan Channel siap untuk mendukung SDGs ini sebagai non-state actor to promote SDGs. Gitu kira-kira, Mbak. Terima kasih, terima kasih. Nanti kita duduk bersama ya, mikirkan agenda bersama. Siap, Mbak. Anytime you need me, just let me know. Ya kan? Makasih Mbak Vivi. Demikian kawan baik semua. Kawan baik semua, itulah perbincangan dengan Mbak Vivi Yulaswati, Kepala Sekretariat SDGs Indonesia. Jumpa kembali nanti di tema yang lain bersama Mbak Vivi Yulaswati. Terima kasih.